Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-thahirin wal mahdiin wassalim tasliman katsiran. Saya senang dengan grup ini jika grup ini adalah grup ilmiah yang ardu argumentasi dan pemahaman, bukan grup bully, grup menghina, grup mengejek, grup melecehkan dan sebagainya yang berakhlak buruk atau berakhlak hina ya. Kalau di sini grup akhlaknya baik, ya saya akan juga baik. Jadi akan tetap bertahan di sini. Jadi mohon saya berterima kasih bisa grup di sini sebagai grup audio ya. Jadi intinya di sini grupnya ilmiah ya. Demikian, terima kasih. Tentang penciptaan Nur Muhammad itu di ahli sunnah ya, saya sepakat ya, makhluk pertama diciptakan oleh Allah sebelum makhluk yang lain itu adalah Nur Muhammad. Tapi ada lawan dari Nur Muhammad itu makhluk kedua, yaitu As-Sani, yaitu Zulumat wa Jahal. Jadi padanan daripada Nur Muhammad itu sebenarnya ada, yaitu Zulumat wa Jahal. Jadi Allah ini tidak hanya menciptakan Nur Muhammad saja, tapi juga menciptakan Zulumat wa Jahal sebagai makhluk kedua. Itu yang saya lihat tentang sejarah Nur Muhammad yang di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu kurang lengkap. Saya lihat. Kenapa hanya menjelaskan penciptaan satu sisi saja, yaitu sisi Nur Muhammad. Tidak menjelaskan penciptaan sisi yang lain, yaitu disebut dengan Zulumat wa Jahal. Jadi dua penciptaan itu kan saling kontradiksi, saling bertentangan. Kalau hanya Nur Muhammad saja diciptakan Tuhan, saya rasa tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Kenapa nggak mungkin Nur Muhammad itu melakukan kejahatan? Kenapa ada kejahatan di muka bumi? Karena di samping Nur Muhammad ada namanya Zulumat wa Jahal. Jadi seandainya hanya Nur Muhammad yang diciptakan Tuhan, saya rasa tidak ada orang kafir di muka bumi. Tidak ada neraka. Kenapa adanya neraka, adanya orang kafir, adanya kesesatan? Karena ada satu sisi dari Nur Muhammad itu, yaitu sisi negatifnya, yang disebut dengan Zulumat wa Jahal. Jadi Zulumat wa Jahal ini lawan dari Nur Muhammad. Itu menurut pendapat kami dari pengikut Imam Ahmad Hasan Al-Yamani. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Yang terhormat, yang mulia, yang saya cintai karena Allah, Aba Gusti Jaga Sukma. Nggih, saya sepakat. Mari kita jaga, mari kita jalankan grup ini dengan penuh hikmah, penuh akhlak dan adab dalam berdiskusi, berdialog maupun bermujadalah. Jadi mari kita jaga bersama. Demikian Abah Gusti Jaga Sukma, Sukodono, Kalimantan Tengah. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa Abah Gusti Jaga Sukma. Mari kita mulai dari diri kita berdua dulu untuk konsisten dengan tagline grup, yaitu khusus voice note. J. Matur sembah nuwun Abah Gusti Jaga Sukma, Sukodono, Kalimantan Tengah. Lanjut. Alhamdulillah, Masya Allah. Abah Gusti Jaga Sukma tentang Nur Muhammad dari perspektif Al-Yamani. Saya hormati karena memang perspektif itu berkembang di kalangan Al-Yamani sendiri. Tapi mohon maaf, saya akan membacakan beberapa dalil ya tentang eksistensi positioning tentang Nur Muhammad sebagai berikut. Jadi di dalam suatu hadis disebutkan bahwa kana Allahu ta'ala wala syai'a ma'ahu.
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun, tidak ada yang menyertainya sesuatu pun, gitu kan. Bahkan dalam hadis qudsi itu disebutkan, kuntum kanzan makhfiyan fa'ahbabtu ala an u'rifa fa khalaqtul khalqa fabi'arafuni. Adalah aku Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku Allah berkehendak agar supaya mengenal aku, maka aku Allah menciptakan, menjadikan makhluk, maka denganku Allah mereka mengenalku Allah. Bahkan dilanjutkan, ada hadis dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa innallaha khalqa ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzatihi wa khalaqal alama bi asrihi min ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zatnya. Nya Allah di sini, nya di sini adalah Allah, dan dijadikan alam ini seluruhnya dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi berikutnya, ana minallah wal mu'minu minni. Saya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan pertama oleh Allah, dari Allah, begitu maksudnya. Pertama kali diciptakan dari Allah. Dan sekalian orang mukmin itu dijadikan daripadaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan dengan hadis qudsi, khalaqtul asya'a li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Aku Allah menjadikan segala sesuatu itu karenamu ya Muhammad, dan aku Allah menjadikan engkau ya Muhammad karena aku Allah. Bahkan laulaka lamma khalaqtul aflaka. Jika tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku Allah menjadikan falak atau cakrawala atau 7 lapis langit dan bumi atau alam semesta ini. Bahkan di dalam hadis dilanjutkan, kuntu nabiyyan wa adama bainal ma'i wa tin. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sadar dan menyadari sebagai nabi, sementara itu waktu itu Adam masih berupa campuran antara air dan tanah. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, awwalu khalqillahi ta'ala al-qalam, awwalu khalqillahi ta'ala al-aqluh, awwalu khalqillahi ta'ala al-arwah, awwalu ma khalaqallahu ta'ala ruhi, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri, wallahu mutimmu nurahu. Ya, jadi pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalam atau al-qalam atau pena. Pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala nyawa atau arwah atau segala ruh. Tetapi konklusinya merujuk kepada sesuatu yang pertama kali dijadikan Allah adalah ruhku, ruhnya baginda Nabi. Dia dipertegas pertama-tama yang dijadikan oleh Allah adalah cahayaku, cahaya baginda Nabi. Dan sabda Nabi berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang menyempurnakan cahayanya. Ya kan? Jadi konklusi itu memang tadi diawali oleh awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur nabimu ini ya Jabir. Artinya nur Muhammad, gitu kan. Tadi dijelaskan bahwa kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ata asyara alfa amin.
Jadi dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah yang menukil dari Imam Ibnu Marzuk sanad zahab atau sanad emas, yaitu dari Imam Ali Zainal Abidin, dari Imam Husain Asy-Syahidul Kubra, dari Imam Ali Amirul Mukminin Abu Turab Al-Mujtaba Al-Murtada radhiyallahu taala anhu, tentu saja dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang arti hadis itu yaitu aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nur di hadapan Allah Subhanahu wa taala 14.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bahkan ada syair menarik dan bagus dari pamanda Abbas bin Abdul Muttalib, kalau saya menyebutnya radhiyallahu taala anhuma ya, karena luhur baginda Rasulullah itu tidak ada yang mensyirikan Tuhan. Jadi syairnya begini: wa anta lamma wulidta asyraqat al-ardu wa da'at binurikal ufquh fanahnu fi dhalika ad-diya'i wa fi an-nuri wa subulir rasyadi nakhtariquh. Engkau ya Muhammad ketika dilahirkan menerangi bumi, dan dengan nurmu ya Muhammad cakrawala menjadi terang, serta di dalam nur dan jalan kebenaran kami terbakar. Kembali kepada beberapa hadis tadi yang menyebutkan bahwa segala sesuatu itu inna awwala syai'in khalaqallahu al-qalamu wa amaruhu fakataba kulla syai'in yakunu. Ya, hadis dari jalur Jabir bin Abdullah ini, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa azza wa jalla adalah al-qalam, dan Allah Subhanahu wa taala wa azza wa jalla memerintahkan al-qalam untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi, ya kan? Dan tadi disebutkan bahwa segala sesuatu itu yang pertama kali diciptakan adalah akal, dan banyak lagi. Itu menunjukkan bukan berarti hadis-hadis itu bertentangan, tetapi menurut Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Hamdani sebagaimana dikutip di dalam kitab Kashful Khafa ya, mengatakan bahwa pendapat yang sah konklusinya dari pernyataan hadis yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, yang pertama kali diciptakan adalah arsy, yang pertama kali diciptakan adalah akal, yang pertama kali diciptakan adalah air. Itu konklusi yang sebenarnya secara hakiki merujuk dan menisbatkan diri kepada positioning eksistensi Nur Muhammad, atau kalau menurut Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Andalusi adalah hakikat Muhammad. Begitu. Ini terlalu panjang ya Pak Jaga Sukma, nanti kita bahas satu persatu. Monggo dilanjut. Mohon izin, mohon maaf yang terhormat yang mulia Aba Gusti Jaga Sukma, akan atau al-ahsan kalau kita semua di grup khusus voice note ini adalah menampilkan voice note sejati, voice note asli dari masing-masing kita sendiri. Itu menurut saya pribadi lebih bagus, lebih baik. Namun baiklah, saya tambahkan mengenai tadi pendapat panjenengan bahwa kalau menurut istilahnya wali besar di zamannya yaitu As-Suhrawardi, dalam konsep pencahayaan ilahi, kalau dalam konsepnya Abdul Karim Al-Jili itu tajalliyat
ilahiyah dalam konsepnya Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Andalusi, yaitu Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu pada prinsipnya, pada hakikatnya dan pada sejatinya bahwa sesuatu yang awal, yang pertama dan utama diciptakan adalah Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Dari hakikat Muhammad atau Nur Muhammad ini terpendarlah, berpencarlah segala wujud dari alam semesta, baik makrokosmos maupun mikrokosmos, dalam segala sifatnya, ya, baik itu sifat baik, baik itu sifat buruk. Karena sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu itu yang bersifat buruk, tetapi sesuatu itu nampak kebaikannya sebagai pengejawantahan dari sifat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi pandangan yang berbeda dari pandangan Al-Yamani bahwa segala sifat baik dan buruk itu di Hadratul Qudsiyah tidak berbeda. Artinya tidak ada. Semuanya itu baik, merupakan manifestasi dari sifat jamal dan kamalnya Allah. Itu semua diperjelas dan dipertegas misalnya oleh wali besar di zamannya, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Fadullah Al-Burhanpuri Al-Gujarati, ya, di mana di dalam kitabnya yang terkenal yaitu At-Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi, dan juga kitab yang lain yang senada pembahasannya Al-Haqiqatul Muwafaqah Lisyariah, ya, di mana di dalam kitab ini Al-Burhanpuri melanjutkan konsep Nur Muhammad, berelaborasi dengan konsep wahdatul wujud, atau orang-orang yang lain menyebutnya sebagai wahdatul syuhud, di dalam konsep apa yang dikenal dengan martabat 7. Jadi ini merupakan penjabaran lebih teknis dari konsep tajalli yang pertama, yaitu berupa Nur Muhammad dari nurun ala nurin, yaitu Nurullah. Di mana konsep martabat 7 itu yang pertama terdiri dari martabat ahadiyah, dilanjutkan dengan martabat wahdah, dilanjutkan dengan martabat wahidiyah, dilanjutkan dengan martabat alam arwah, dilanjutkan dengan martabat alam misal, dilanjutkan dengan martabat alam ajsam, dan dilanjutkan dengan martabat alam insan atau alam manusia. Nah, di dalam konsep martabat 7 ini terbentang juga sifat-sifat yang dimaksudkan tadi, ya, bahwa di Hadratul Qudsiyah tidak ada perbedaan antara sifat baik dan sifat buruk, tetapi di martabat-martabat yang lebih selanjutnya itu memang ada berbeda antara sifat baik dan sifat buruk, terutama di martabat yang terakhir, yaitu martabat alam insan atau alam manusia. Demikian dulu, nanti terlalu panjang. Abah Jaga Sukma, Sukodono, Kalimantan Tengah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu syukru ala maulana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsiran. Segala penjelasan Pak Kiai Romli ya, semua itu saya tidak ada kritikan apa-apa. Saya sepaham 100% dengan apa yang dijelaskan tadi. Jadi tidak ada kritik sedikit pun ya. Cuma saya ada tambahan tentang penciptaan awal ini. Sebelum segala sesuatu ada, yang ada hanya Allah sendiri, ya Tuhan sendiri yang ada. Lalu dia menciptakan satu titik ruh ya. Kemudian satu titik ruh yang netral ini, yang tidak baik, tidak buruk, tidak jahat ya, netral saja. Kemudian Allah berfirman kepadanya, adbir fa'adbir, pergilah, kemudian dia pun pergi. Akbil fayakbil, datanglah, kemudian dia pun datang. Artinya suruh pergi-pergi, suruh datang-datang, artinya menunjukkan titik netral tadi adalah sesuatu yang taat. Karena dia disuruh pergi, suruh datang adalah datang. Nah, artinya dia menunjukkan ketaatan di situ. Nah, karena dia itu memilih untuk taat, disuruh pergi, suruh datang, maka dia datang. Maka diberilah dia dengan nama Nur wal Ilm, cahaya dan ilmu, yang selanjutnya bernama Nur Muhammad. Dan kemudian dikatakan Allah, uhibbuk, aku mencintai engkau. Nah, kemudian Allah mencintainya, tercipta yang disebut akal awal, akal pertama. Jadi secara keseluruhan, artinya saya percaya Nur Muhammad adalah makhluk yang taat, yang tidak yang satu-satunya model makhluk yang paling taat adalah Nur Muhammad atau akal pertama tadi. Namun selanjutnya yang jadi pikiran saya itu, ini kan makhluk yang taat, makhluk yang cahaya dan ilmu, makhluk yang terpuji, Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Tetapi selanjutnya ada ciptaan-ciptaan yang buruk dari Nur tersebut. Contohnya ada Dajjal, ya kan? Ada iblis yang dulunya awalnya dia jin, kemudian menjadi malaikat yang taat, kemudian dia dari bangsa jin, kemudian menjadi malaikat yang taat, kemudian dikutuk menjadi iblis dan seterusnya. Artinya akhirnya dia makhluk buruk. Artinya seperti iblis, Dajjal, kemudian apalagi ya, segala keburukan, setan-setan iblis, ya makhluk-makhluk yang jahat, yang para penentang Allah dan Rasulnya. Kok dari Nur Muhammad juga? Itu yang membuat pikiran saya juga agak blank gitu. Artinya bagaimana sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat yang menentang Nur Muhammad itu sendiri kok dijadikan dari Nur Muhammad? Maka saya cari itu. Ternyata menurut saya ada makhluk yang lain dari Nur Muhammad ini sebagai sani, makhluk kedua. Setelah diciptakan Nur Muhammad, ada makhluk kedua yang terpisah dari Nur Muhammad ini. Nah, makhluk kedua ini diuji dengan cara yang sama. As-sani ini, makhluk yang kedua ini. Adbir. Artinya pergilah. Fa'adbir, dia pun pergi. Artinya dia suruhan pertama dia taat, seleranya suka, pergi maka pergi. Akbil walam yakbil, datang tapi nggak mau datang, artinya dia membangkang. Disuruh pergi, suruh datang nggak mau datang lagi. Karena itu dia Allah berfirman, fal'anhu, kemudian Allah melaknatnya. Nah, karena dia menentang, maka Allah mengatakan diciptakan tadi makhluk tadi yang kedua tadi namanya berbeda dengan Nur Muhammad, yaitu zulumatu wa jahal, kegelapan dan kebodohan. Jadi ada roh Nur Muhammad, ada roh kegelapan dan kebodohan. Ini dua makhluk yang berbeda, yang kontradiktif. Nah, dari sinilah adanya sesuatu timbul segala yang buruk-buruk, yang jahat-jahat seperti Dajjal, seperti yang iblis. Kemudian disatukan kembali menjadi satu ruh lagi antara Nur Muhammad dengan Zulumatul Jahal. Kemudian diuji lagi untuk ditanya dengan pertanyaan alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Ditanya alastu birabbikum ini, menurut orang semua menjawab, menurut saya tidak semua menjawab. Yang bertanya itu alastu birabbikum itu sebenarnya yang bertanya itu Nur Muhammad atas nama Tuhan. Jadi yang bertanya itu Tuhan, tapi alat sarana bertanyanya adalah Nur Muhammad. Kenapa? Karena Tuhan tadi kan masih dalam derajat laisa,
nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada bunyi dan seterusnya tadi. Untuk bisa alastu birabbikum terdengar, dia harus melalui medianya, yaitu Nur Muhammad sendiri. Maka Nur Muhammad disebut muqarrabin. Ya, Nur Muhammad ini disebut muqarrabin, bertanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Kata Allah lewat Nur Muhammad itu. Kemudian ada yang langsung menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi. Maka jadilah orang-orang mukmin. Kemudian ada yang masih ragu, kemudian bertanya kepada mukmin, apa yang harus kami jawab? Jawablah bala syahidna, benar kami bersaksi. Maka jadilah dia orang-orang muslim. Kemudian ada yang pura-pura menjawab, maka dia mengatakan menjawab tapi dia tidak beriman, maka timbullah orang-orang munafik. Bala syahidna tadi. Ada yang tidak menjawab, diam saja, maka timbullah orang-orang kafir. Maka terbentuknya kaum muqarrabin, kaum mukminin, kaum muslimin, dan kemudian kaum munafikin dan kaum kafirin itu sudah terbentuk di alam roh ini sebenarnya. Nah, lahir ke dunia ini nanti merealisasikan daripada 5 golongan tadi. Ya maaf, jadi dahulu kala itu nggak ada golongan Sunni, golongan Syiah, golongan Wahabi, itu nggak ada. Yang ada itu hanya golongan 5 ini. Kaum muqarrabin, kaum mukminin, kaum muslimin, kaum munafikin, dan kaum kafirin. Itu saja di alam dulu itu. Datang ke dunia, maka manusia bermacam-macam lagi pilihannya. Ya, tapi pilihan di alam baiat pertama itu adalah tentang menciptakan 5 kategori sifat manusia ini, simbol lahir ke dunia ini. Nah, dari sini maka saya katakan di alam sebelum kita lahir ke dunia ini ada pilihan juga. Pilihan untuk menjadi mukmin, misalnya harus menjawab dengan bala syahidna. Pilihan menjadi muslim, misalnya menjawab dengan bertanya kepada mukmin. Pilihan untuk munafik dengan pura-pura menjawab tapi dia tidak percaya dengan pertanyaan itu. Kemudian dia menjadi kafirin karena tidak menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan alastu birabbikum tidak dia jawab, lalu dia menjadi kafir. Nah, itu proses baiat pertama dalam penjelasan Imam Al-Yamani. Nanti kemudian ke dunia dengan 5 tipe manusia. Nah, jadi 5 tipe manusia itu hanya tipenya 5 itu. Kemudian ada yang jadi Sunni, jadi Syiah, jadi Wahabi dan sebagainya. Ini kan hanya proses berpikir saat di dunia, proses berpikir daripada setiap orang. Tapi takdir yang terjadi sebelum kelahiran itu ada yang 5 macam ini. Nah, untuk pembuktian begini, misalnya orang itu waktu dulu itu dijadikan kafir karena tidak menjawab, maka dia lahir sebagai anak orang Yahudi, dibesarkan sebagai anak orang Yahudi, lahir di Israel sana, atau jadi anak orang Bali lah misalnya. Maka itu kan bukan pilihan dia jadi anak orang Bali, bukan pilihan dia jadi anak orang Israel, tapi pilihan dia waktu di alam sebelum tadi dia tidak menjawab bala syahidna, akhirnya ya punya orang tua yang Yahudi, punya orang tua yang Nasrani. Walaupun nanti proses dunianya orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi dan Nasrani, lahir dalam keadaan fitrah, tapi sefitrah-fitrahnya orang dia dijadikan Yahudi dan Nasrani kan karena orang tuanya Yahudi dan Nasrani. Coba dia lahir anak habaib atau anaknya kiai, kan tidak akan terjadi, kan dia akan dikafirkan oleh kedua orang tuanya, kan begitu. Kenapa dia dikafirkan oleh kedua orang tuanya? Ya karena memang orang tuanya kok. Maka kenapa dia mendapat bapak yang punya beragama Nasrani? Nah, itulah karena pilihannya waktu dulu itu dia tidak menjawab. Tapi setelah di dunia dia punya pilihan kembali, ikhtiar kembali. Yang dulunya dia pernah tidak menjawab alastu birabbikum, tidak dijawab bala syahidna. Di dunia dia punya peluang untuk mu'allaf. Nah, ya kita yang dulunya menjawab mungkin sebagai mukmin atau muslim dengan jawaban bala syahidna, ya kan? Sampai di dunia kita punya pilihan lagi, bisa jadi murtad, bisa kita lahir di lingkungan mazhab tertentu kemudian pindah mazhab dan sebagainya. Itu kan pilihan di dunia lagi, arti ikhtiar manusia di dunia. Demikian ya penjelasan saya tentang proses-proses yang saya lanjutkan dengan ikhtiar dan takdir ya. Tentang penciptaan Nur Muhammad itu berarti ada penciptaan lain yaitu zulumat wa jahal. Sehingga kalau ada makhluk-makhluk jahat seperti Dajjal tadi bukan dari Nur Muhammad tapi dari Sani, dari makhluk kedua yang namanya zulumat wa jahal. Itu menurut pemahaman saya. Demikian Pak tentang Nur Muhammad. Demikian agak panjang juga saya jelaskan, tapi agak ngawur gitu. Artinya mungkin penjelasannya agak berbeda lah dengan ulama-ulama sufi di kalangan Sunni ya. Mungkin agak sedikit perbedaan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kismet, saya setuju nih dengan Anda membuka grup khusus video atau voice note. Cuman sekarang kan kita khususnya umat Islam sedang bercerai-berai, dan pada umumnya umat Islam itu sedang menunggu Imam Al-Mahdi dan nuzuli Isa bin Maryam. Oleh karena itu saya mohon Anda menentukan topiknya adalah tentang Imam Al-Mahdi dan nuzuli Isa bin Maryam dengan voice note tidak lebih dari 1 menit. Ya lebih dikit-dikit nggak apa-apa, cuman jangan terlalu panjang ya, biar efektif gitu ya. Oh, keren banget panjenengan Abah Gusti Jaga Sukma Sukodono Kalimantan Tengah. Bagus itu penjelasan tentang hakikat Muhammad. Kalau menurut Muhyiddin Ibn Arabi, sedangkan menurut Abdul Karim Al-Jilli itu tentang Nur Muhammad ya. Juga menurut Al-Yamani tentang Nur Muhammad ya. Bagus itu, keren itu. Bagus itu, pengetahuan baru bagi saya. Tapi saya saling melengkapi dengan panjenenganipun Abah Gusti Jaga Sukma Sukodono Kalimantan Tengah begini. Jadi Allah itu untuk dikenal oleh hamba-hambanya, mentransformasikan, mentajallikan keilahiannya itu. Tajalli pertama dan utama, satu-satunya tajalli al-aqrab begitu ya, al-awwal adalah Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, begitu kan. Baru dari tajalli yang pertama ini saya mungkin bisa mengambil benang merah banyak tajalli yang kedua, tidak hanya berbentuk makhluk yang bersifat zulumat itu. Ini pikiran banding saya. Jadi di samping itu bahwa ternyata takdir Tuhan berlaku, takdir Allah juga berlaku ya, baik takdir baik maupun takdir buruknya. Itu merupakan berbarengan juga dengan tajalli Tuhan yang pertama tadi, karena panjenengan tadi menyebutkan tajalli yang pertama itu di dalamnya ada unsur al-qalam, unsur al-aql, unsur ilmu pengetahuan, unsur arsy, unsur air, dan semuanya menisbatkan diri tentang dan terhadap Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu. Jadi pertama bahwa takdir baik dan takdir buruk itu, artinya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu memang sudah ditakdirkan, diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tercantum di dalam syarah Sahih Muslim juz 1 dari halaman 157 sampai 160, panjang itu. Intinya begini, bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Terus panjang, fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum.
Artinya Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba panjenengan ceritakan apa yang dimaksudkan dengan iman itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu ialah percaya kepada eksistensi adanya wujudnya Tuhan Allah, percaya kepada adanya eksistensi malaikat-malaikat Allah, percaya kepada eksistensi kitab-kitab suci dari Allah, yang dalam suatu hadis disebutkan ada 104 kitab suci dan suhuf. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah, di mana di dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa 124.000 nabi itu 313 atau 315 diantaranya sebagai Rasul, ya kan? Dan percaya kepada takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk, gitu kan? Karena di hadapan Allah tidak ada bedanya sesuatu yang baik dan yang buruk. Ketika perbedaan itu muncul, ketika mentajalliyat, memposisikan diri, sesuatu yang tidak ada bedanya di hadapan Allah itu di tajalliyat berikutnya dan berikutnya menjadi berbeda ketika berhadapan, terutama tentang berkaitan dengan perbuatan makhluk, ya, terutama perbuatan manusia dan jin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, ya kan, begitu. Nah, pada pikiran selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah, ya, apakah itu takdir baik ataupun takdir buruk, bagaimana sikap kita mengalaminya sebagai manusia. Seperti yang umum sering saya sebutkan di dalam beberapa hadis diriwayatkan oleh Imam Ali, diriwayatkan oleh siapa kalau tidak salah Abu Dzar atau Salman Al-Farisi, bahwa pada prinsipnya segala sesuatu ketika baginda Nabi itu memberikan tausiah atau kalau bahasa sekarang pengajian, ya, terhadap sahabat-sahabatnya, pada intinya baginda Nabi itu menyampaikan sesungguhnya kita ini sudah ditentukan takdirnya, apakah ke neraka atau ke surga, begitu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, loh, usul baginda, sekitar begitulah kalau bahasa enaknya. Loh, kalau sudah demikian mengapa kita harus beramal? Enaknya apa kita tidak santai saja? Dijawab oleh baginda Nabi, oh jangan begitu, beramallah, karena segala sesuatu itu didekatkan dengan takdirnya, gitu loh. Karena kesimpulan saya setelah membaca beberapa hadis itu, karena kita sebagai manusia tidak diberi akhir dari takdir kita. Jadi kita melihat takdir itu jangan melihat sebagai Tuhan. Kalau melihat sebagai Tuhan, semuanya sudah diketahui dan ditetapkan. Tapi kalau kita sebagai manusia yang tidak tahu akhir kehidupan kita masing-masing, yaitu kita diperintahkan oleh baginda Nabi untuk beramal, ya. Di dalam koridor beramal itu ada beberapa bagian-bagiannya. Yang bisa merubah takdir adalah beramal, berdoa, bersilaturahim, dan berbaik sangka kepada Allah, sekitar begitu, ya. Terus yang terakhir tentang sikap kita terhadap takdir, ya, itu ada dua macam, ya. Ridho dan rela terhadap takdir itu caranya, jika peristiwa yang terkena takdir itu berupa ketaatan kepada Allah,
maka kita harus ridho terhadap takdir itu dan terhadap peristiwa yang terkena takdir. Akan tetapi jika takdir itu berupa kemaksiatan, maka kita harus ridho dan rela terhadap takdirnya saja. Tidak boleh ridho dan rela terhadap peristiwa yang terkena takdir itu. Bahkan kita harus membenci kemaksiatan tersebut yang sudah ditakdirkan. Silakan ini dibaca di dalam kitab Taisirul Wusul juz 4 halaman 38, juga di dalam Qawaidul Ahkam juz 1 halaman 188, juga di dalam kitab Al-Bujairimi Alal Iqna juz 2 halaman 154, yaitu warridha'u bil qadri fa in kana al maqduru bih ta'atan fal yarda bil qadri wal maqduri bih jami'an wa in kana ma'siyatan fal yarda bil qadri wa la yarda bil maqduri bih bal yakrahu. Bahkan di dalam kitab Taisirul Wusul tadi di juz 4 halaman 38 itu disebutkan ar-ridha'u bi qada'illahi khairan huwa at-taslim wa syukr war-ridha'u bi qada'ihi syarran huwa dhammun nafsi wat taubah. Ya. Jadi ridho dan rela terhadap takdir Allah yang berupa kebaikan adalah berserah diri dan bersyukur, sedangkan ridho dan rela terhadap takdir Allah yang mengenai keburukan adalah kita mencela diri dan bertobat. Begitu. Abah Gusti Jaga Sukma, ini panjang juga ini. Nanti nggak apa-apa lah, memang berbicara ilmu itu tidak hanya cukup 1-2 menit, ya memang harus panjang begitu. Tapi ala kulli hal matur sembah nuwun kepada Abah Gusti Jaga Sukma Sukodono, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa tahirin wa a'immati ma'sumin mayamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikina bi wilayati amiril mu'minin wa a'immati alaihimussalam. Terima kasih saya diundang walaupun pakai tautan di grup khusus VN kepada yang saya hormati Kiai Gus Romli, yang saya mulakan, yang saya segani. Kedua, Bang Jaga Sukma yang saya hormati Kalimantan. Ada dua penjelasan tentang, pertama, Bang Jaga Sukma membahas masalah alastu birabbikum bala sahidna. Pak Yai Gus Romli pertama awal membuka Nur Muhammad. Tadi menanggapi Bang Jaga Sukma tentang alastu birabbikum bala sahidna, ada yang menjawab, ada yang tidak. Saya pertanyaannya, kok bisa yang satu menjawab, yang satu tidak? Apakah bukan setelah diberikan ruh, sawa itu ruh, terus Allah bertanya, apakah ini Tuhanmu? Ya, dijawab, bala sahidna, sudah bersaksi.
pertanyaan saya. Waktu kita bersaksi saat itu kepada Allah, pas keluar untuk membuktikan persaksian itu kepada Allah, kita mana buktinya? Seakan-akan lupa tidak pernah bersaksi. Satu. Kedua, Nur Muhammad sejatinya adalah percikan-percikan cahaya alam semesta ini tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Nah, yang tadi ada nur yang baik dan ada nur yang tidak baik. Saya bikin bingung lagi, sedangkan Allah itu tidak ada yang sifatnya nggak baik, sifatnya semua baik. Apakah tidak baik ini juga Allah yang memberikan? Kalau menurut saya, Allah tidak ada memberikan atau menciptakan suatu ketidakbaikan lah. Allah menciptakan adalah baik, walaupun menciptakan pasang-pasangan, kan gitu. Tapi khusus yang tidak baik menurut saya. Nah, bagaimana tentang nur insan? Di sini ada Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur insan. Mohon Yai Romli dan Bang Jaga Sukma, kalau bisa sih diperjelas dulu tentang Nurullah, biar kita jelas sebelum kita masuk ke ciptaannya. Kita bahas penciptanya dulu. Terima kasih Mbak Yai Romli yang saya muliakan, dan Bang Jaga Sukma. Karena Bang Jaga Sukma ini kan langsung kepada Imam Maksum, tentunya tahu tentang Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama terdahulu itu membuat kaidah itu bermacam-macam. Jadi kalau kita mau membahas tentang ketauhidan nih, kita mesti pakai kaidah yang runut dulu. Jangan loncat-loncat kaidahnya. Ada Ahad, Ahmad, Muhammad, Imam Mahdi. Ada Qadim, Azali, Tajali. Ada wujud, wajibul wujud, maujud. Ada lagi kaidah syariat, tarikat, hakikat, marifat. Ada lagi kaidah Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan. Ada lagi kaidah tauhid, tasawuf, fikih. Ada lagi kaidah bermacam-macam kaidah itu. Jadi kita mesti ini. Ada yang disebut, kalau yang Nur Insan tadi, yang disebut Nur Insan kan ada satu kaidah lagi tuh. Disebut jiwa, sir, jiwa, kolbu, jasad. Nah, itu mesti runut kaidah-kaidahnya. Nah, kalau awal kejadian itu sebetulnya yang ada semata-mata zat Allah itu. Nah, itu disebut Ahmad ya. Nah, Ahmad ini meniupkan tiupan yang pertama itu disebut Ahmad. Nah, Ahmad ini kumpulan semua roh, semua sifat-sifat Allah itu, yang 99 itu. Nah, dari 99 sifat-sifat Allah itu terpancarlah sinar cahaya dari sifat-sifatnya itu. Nah, itu sifatnya asma Allah itu yang terpancar dari seluruh sifat-sifat Allah yang 99 itu. Nah, dikehendaki iradat dibekas oleh kodrat, dikehendaki iradat diketahui ilmu dibekas oleh kodrat dan diasmai dia. Nah, itu sifat yang ada di zat itu, sifat yang ada di asma ya. Ada disebut Hayyun, Qadirun, Muridun, Alimun. Nah, itu yang menjadikan Nur Muhammad itu. Jadi kalau orang ulama-ulama disingkat dikehendaki iradat iradat dibekas oleh kodrat, kun fayakun. Nah, terjadilah alam semesta berstasi isi yang disebut Nur Muhammad itu. Nah, beda lagi dengan Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah itu kutiupkan sebahagian rohku. Nah, kutiupkan sebahagian rohku yang dari mana? Dari rohku yang dimaksud itu. Roh yang ada yang tiupan pertama tadi, yang Ahmad tadi. Jadi sebahagian dari Ahmad itu diambil. Nah,
itulah roh batinnya Muhammad. Kalau Nur Muhammad tadi zohirnya Muhammad itu. Jadi alam semesta berstasi isinya ini zohir Muhammad, termasuk diri kita, jasad kita ini. Nah, roh kita itu dibagilah dia sifat ma'ani manawiyah dia kan. Itu roh kita itu yang hayun basirun samaun qadirun muridun kalimun mutakalimun itu. Nah, yang zohirnya itu hayat basar sama kodrat irat ilmu kalam, itu sifat-sifat zohirnya, yang sifat yang ada di zohir, sifat yang ada di perbuatan Allah atau di yang meliputi alam semesta beserta sisinya, termasuk meliputi di manusia itu, yang sifat zohirnya, yang sifat yang ada pada Nur Muhammad tadi itu, yang diciptakan tadi kan di Asmaul Husna itu kan ada Tuhan itu Maha Pencipta. Nah, nama pencipta itulah yang disebut Nur Muhammad itu, ciptaannya itu yang Nur Muhammad itu, alam semesta beserta yang zohir ini, yang semua yang zohir ini. Jadi zohir Muhammad, batin pun Muhammad. Nah, zohir Muhammad, batin Muhammad itu kalau dibawa pada diri kita, ya, yang di jasad ini yang zohirnya, yang sifat maninya, yang di rohnya yang sifat manawiyahnya. Nah, ini tidak akan berfungsi kalau tidak digerak diamkan oleh zat itu gitu loh. Yang disebut ahad itu zat itu. Nah, tiupan pertamanya itu kumpulan sifat-sifat Tuhan yang 99 sifat-sifat Tuhan tidak terhingga ya, tapi 99 itu 99 yang ada dituliskan dalam Al-Qur'an. Nah, sebahagian sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna itu ditiupkannya kepada jasad manusia itu, yang waktu pas kita mau 3 bulan 10 hari pasti berdebat ulama tuh, ada yang bilang 4 bulan 10 hari, ada yang berapa lah, itu kan mesti perdebatan. Nah, itu kutiupan rohku, itu kutiupan sebahagian rohku. Nah, sebagian itu sebagian yang ada di Ahmad itu. Jadi kalau mengaji tentang ketauhidan ini, itu semuanya hak Allah, nggak ada yang bukan hak Allah. Istilahnya itu ada yang mengamanahkan, ada yang diamanahkan, ada yang menanggung amanah. Yang mengamanahkan itu zat itu, yang diamanahkannya sebagian sifat-sifatnya, yang menanggung amanah itu jasad yang diciptakan oleh Tuhan itu, yang disebut Nur Muhammad itu gitu. Bahagian dari Nur Muhammad kita ini, bukan kita Nur Muhammad ya. Jadi alam semesta sisi ini yang Nur Muhammad itu. Nah, itu sedikit dulu untuk pembukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat Allah itu ada yang mengangkat, ada yang menjatuhkan, ada yang memuliakan, ada yang menghinakan, ada yang berpetunjuk, ada yang menyesatkan. Itu sifat-sifat Allah juga itu. Ada 4 anasir pada Nur Muhammad itu, api, air, angin, tanah. Nah, si iblis itu dari api itu, dari api yang dari api itu si iblis itu. Nah, tapi dijadikan oleh Nur Muhammad dia. Nah, Nur Muhammad itu dijadikan oleh kudrat iradatnya Allah itu. Bumi ini dulunya tuh seperti bola api, disiram berjuta-juta tahun lamanya oleh Tuhan dengan air, terus digerakkan dia mengelilingi matahari itu, sehingga ada angin yang mendinginkannya, ada api tadi itu menjadi dingin dia, disirami berjuta-juta tahunnya, sehingga di permukaan bumi itu banyak air. Nah, sehingga membekulah kulit luar bumi itu, membekulah luar bumi itu menjadi dia batu-batuan atau pasir, koral pasir kan, menjadi tanah dia. Nah, kulit bumi yang membeku itu yang tetap didinginkan oleh Tuhan dengan air, dengan diputarnya oleh angin. Nah, sehingga dia menjadi tanah dia. Nah, jadi tanah itu, kedudukan tanah itu lebih rendah daripada api, makanya si api itu gak mau sujud kepada tanah itu. Jadi si tanah itu asalnya dari api yang disiram oleh Tuhan juta tahun lamanya dalam perhitungan kita, tapi untuk perhitungan Tuhan kan kun fayakun jadi itu. Nah, diputar oleh Tuhan, zatnya itu kan menggerak diamkan segala sesuatu itu, digerakkan oleh zat itu mengelilingi matahari itu dia. Nah, itu timbullah angin di situ. Jadi angin tuh ikut mendinginkan bumi itu, tambah air yang ada di permukaan bumi itu. Nah, sehingga ada tanah. Nah, dari tanah itulah diciptakan jasad manusia itu, dari bahagian Nur Muhammad itu. Nah, baru ditiupkannya roh setelah itu gitu. Jadi kalau kata-kata Nur Muhammad dengan Muhammad Rasulullah itu alam semesta beserta sisi ini, baik zahir maupun batin. Nah, begitu juga kita. Jadi istilahnya kita tuh mikrokosmosnya, yang makrokosmosnya itu alam semesta beserta sisinya itu apanya. Kalau mau mengaji tentang setan, yang namanya iblis itu, yang dari mulai Azazil, Nar, iblis, setan, Dajjal,
apalagi turunannya jin, itu nama aja yang berbeda-beda tuh anak turunan Azazil semua sebetulnya. Nah itu mempunyai sifat dia. Nah sifat-sifat dari iblis itu atau dari nar itu ego dan edon. Nah, hedonisme itu dan sama ego itu sifatnya iblis itu. Nah itu yang kita punyai itu kan disebut setan mengalir dalam darah anak cucu Adam kan. Nah itu yang harus dikekang dikendalikan. Yang mengendalikan itu siapa? Nah itu sifat-sifat Allah itu. Nah diturunkan risalah oleh Tuhan melalui para nabi itu yang untuk mengekang mengendalikan hawa nafsu itu nanti, hawa nafsu si iblis itu. Jadi bukan dibunuh tapi dikekang dikendalikan gitu. Jadi dia menanggung amanah tanah itu yang berasal dari api itu asalnya. Ya makanya si api itu nggak mau sujud kepada tanah itu. Karena dia merasa lebih tinggi kedudukannya. Jadi pertama-tama kan bola api itu disirami Tuhan berjuta tahunnya, lamanya terus membeku kulit luarnya. Nah itu baru tumbuhkan tanaman-tanaman, baru ditaruh binatang-binatang. Nah barulah kita yang manusia itu, kita Tuhan juga situ itu diciptakan dari tanah bumi itu. Ya itu kejadiannya itu kalau kita mau merunut kejadian. Kalau untuk kaedah yang terhindar kita dari syirik itu sebetulnya zat, sifat, asma, af'al. Nah, nanti akan menghasilkan hukum-hukum dia itu. Nah itu yang disebut zat itu yang ma'rifatullah. Zat itu ma'rifatullah, sifat itu hakikatullah, asma itu thariqatullah, af'al itu syariatullahnya. Kalau kita mau mengaji itu, itu jauh terhindar dari syirik. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, mil'a ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Perspektif selanjutnya yaitu yang saya sebut dengan perspektif yang kedua, bahwa menurut Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jailani di dalam salah satu kitabnya tentang Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, ya, di mana kitab ini mengkonfirmasi tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah seperti yang pernah disitir oleh Muhyiddin Ibn Arabi Al-Andalusi, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kama huwa ahluh memiliki dua bentuk kejadian, yaitu kejadian yang pertama dalam bentuk yang ada qadim dan azali, ia berupa Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, asal muasal dari segala kejadian, telah terjadi sebelum terjadinya seluruh yang terjadi di semesta raya ini. Dan Nur Muhammad itu awal dari segala kejadian, dan daripadanya terpancar segala makhluk suci, termasuk para nabi dan para wali. Demikian juga terpancar daripadanya segala ilmu dan ma'rifat ketuhanan. Kejadian itu diawali dengan kesempurnaan penciptaan dalam penjelmaan kesejatian dalam hakikat Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kama huwa ahluh adalah perwujudan kejadian dalam bentuk Al-Insanul Kamil yang bermanifestasi dalam fisik dan zahir Muhammad bin Abdullah Al-Nabi Al-Thani bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi bin Umar Amru Hashim bin Al-Mughirah Abdi Manafin bin Zaid Qusay bin Al-Hakim Ruwah Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwayin Lawi bin Ghalib bin
merupakan kejadian seterusnya dari kejadian pertama yang bersifat qadim dan azali itu. Jadi maka dengan demikian tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hakikat Muhammad atau Nur Muhammad itu memiliki dua eksistensi, yaitu eksistensi kejadian yang pertama bersifat qadim dan azali, dan esensi positioning yang kedua bersifat fisik, di mana keduanya merupakan sesuatu yang saling menjelaskan, saling melengkapi dan saling meneguhkan, tidak saling bertentangan. Demikian dulu bahwa ternyata Al-Jilli dan Ibnul Arabi itu menekankan konsep Nur Muhammad atau hakikat Muhammad ini berkaitan dengan konsep wahdatul wujud, di mana konsep wahdatul wujud ini menurut ulama atau wali yang lain disebut dengan konsep wahdatul syuhud, ya. Wali tersebut adalah Abu Hafad Abul Qasim Umar bin Abdul Hasan Ali bin Al-Mursyid bin Ali, yang dikenal dengan Umar ibn Farid, ya, yang dilahirkan di Qahirah atau Kairo, Mesir. Jadi paling tidak tiga wali ini, Umar ibn Farid, Muhyiddin ibn Arabi, dan Abdul Karim Al-Jilli, ketika membahas konsep wahdatul wujud atau wahdatul syuhud, dikonfirmasikan dengan konsep Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Demikian dulu. Sementara perspektif selanjutnya setelah ini. Bismillahirrabbillahu hasbiyallahu tawakkaltu 'alallahi intasumtu billahi fawattu amri ilallahi ma sya'allahu la haula wala quwwata illa billahi mil'a ma 'alima wa 'adada ma 'alima wa zinata ma 'alima. Sementara ketika baik Umar ibn Farid, baik Muhyiddin ibn Arabi, baik Abdul Karim Al-Jilli Al-Jailani ketika membahas konfirmasi antara wahdatul wujud atau wahdatul syuhud dengan konsep Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, itu dipertegas oleh seorang wali besar juga di zamannya, yaitu Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri Al-Gujarati, India, ya. Yaitu di dalam dua kitabnya yang terkenal, At-Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam kitabnya Al-Haqiqatul Muwafaqah Lisyari'ah, dijelaskan tentang konsep martabat pitu atau martabat 7, yaitu martabat ahadiyah. Martabat yang pertama merupakan martabat wujud pertama atau martabat mutlak zat semata, atau disebut juga dengan wujud la ta'ayyun, yang ada hanya Tuhan atau kunhinya Tuhan saja, begitu ya. Martabat yang kedua adalah martabat wahdah, merupakan martabat ta'ayyun atau penampakan pertama yang disebut dengan hakikat al-Muhammadiyah. Nah, ini kan, dalam martabat ini menampak segala pengetahuan Tuhan tentang zat dan sifat-sifat Tuhan, serta mawjudat secara ijmal atau secara umum. Nah, di sini mulai masuk kan di martabat yang kedua. Martabat yang ketiga adalah martabat wahidiyah, merupakan martabat ta'ayyun ats-tsani, ya kan, atau penampakan emanasi yang kedua, ya kan. Dalam martabat ini
tampak pengetahuan Tuhan tentang zat dan sifat-sifat Tuhan, serta maujudat secara tafsili atau secara terperinci. Jadi bedanya martabat kedua dan ketiga ini dalam prosesnya. Kalau martabat wahda itu segalanya itu maujudat secara ijmali atau secara umum, sedangkan dalam martabat wahidiyah itu segalanya itu maujudat secara tafsili atau secara terperinci, gitu kan. Sedangkan martabat yang keempat yaitu martabat ahadiyah, yaitu martabat wahdah dan martabat wahidiyah adalah martabat-martabat keilahian yang qadim atau azali, yaitu tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, jadi martabat ahadiyah itu merupakan penjelasan bahwa martabat wahdah dan martabat wahidiyah adalah martabat keilahian yang qadim dan azali, begitu kan. Selanjutnya martabat berikutnya ini bersifat insani atau bersifat martabat yang fokus pada positioning insan atau katakanlah manusia, yaitu martabat yang kelima adalah martabat alam arwah, yang merupakan martabat yang terwujudnya alam roh atau alam arwah yang tidak tersusun dari unsur-unsur dan tidak bersifat materi, ya, tidak bersifat fisik atau jisim, begitu kan. Nah, selanjutnya martabat yang kelima adalah martabat alam misal. Sering disebut dalam konsep ajaran agama Hindu atau Brahma itu bisa disebut dengan alam astral, begitu kan. Jadi yang merupakan martabat terwujudnya alam yang tersusun dari unsur-unsur murni dan halus dalam kesatuan yang utuh, yang bersifat integral artinya, dan tidak akan rusak. Nah, dari martabat-martabat itu mulai masuk ke martabat yang lebih bersifat fisikly, yaitu martabat ke-6 adalah martabat alam ajsam, yang merupakan martabat terwujudnya alam jasmani atau alam materi yang tersusun dari unsur-unsur kasar dan dapat terpisah-pisah atau bersifat fragmentatif atau bisa disebut bersifat fakultatif, gitu kan. Akhirnya kembali kepada martabat yang terakhir atau martabat yang ketujuh, yaitu martabat alam insan, yang merupakan martabat terwujudnya manusia yang menghimpun semua martabat-martabat sebelumnya. Jadi martabat ketujuh ini walaupun dalam positioning yang terakhir, tetapi pada prinsipnya, pada hakikatnya menghimpun semua hierarki martabat-martabat 6 sebelumnya, begitu kan. Nah, demikian dulu ini, sudah terlalu panjang lagi. Demikian sekedar tambahan tentang eksistensi positioning martabat 7, juga pendapat dari beberapa ulama dan aulia besar di zamannya tentang hakikat Muhammadiyah atau tentang Nur Muhammad. Selanjutnya sebagai tambahan atau semacam pemaparan lebih jelas adalah sebagai berikut. Alhamdulillah, mil'a ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Memang betul-betul asyik ya berdiskusi tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah dalam
perspektif ya. Mohon izin, mohon maaf terutama kepada Abang Gismet, sutradara utama dan pemilik Room dan Zoom Voice Note, dan juga Room dan Zoom BKC. Juga mohon izin, mohon maaf terutama dan terkhusus juga kepada Abah Gusti Jaga Sukma Sukodono, Kalimantan Tengah. Juga terkhusus kepada Abah Putin Saryanta yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan. Pencerahannya sangat memukau ya. Sekedar menambahkan bahwa ternyata bukti dalil bahwa memang segala sesuatu itu tercipta dan diciptakan dari emanasi atau pancaran cahaya dari Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu dikonfirmasi oleh hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang juga masih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, disebutkan dengan redaksi sebagai berikut: Falaula Muhammadun ma khalaqtu Adam walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata walan nar. Andai saja bukan karena Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan Adam. Andai saja bukan karena Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka. Hadis ini disahihkan sanadnya oleh Al-Hakim, yang juga disahihkan oleh Al-Bulkini dalam fatawinya, dan dibawakan juga oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Wafanya di awal kitab Al-Wafa, serta dikutip oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 180 itu. Bahkan menurut Profesor Dr. Ahli Hadis masa kini almarhum As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu kama huwa ahluh, menjelaskan status hadis Al-Hakim ini bahwasanya sebagian ulama berpendapat mengenai status derajatnya, ya kan, tetapi sebagian besar menilainya sebagai status hadis sahih ya, baik dari segi sanadnya maupun dari segi matanya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Bulkini, dan juga Ibnul Jauzi, juga Ibn Katsir ya. Jadi menurut perspektif yang saya pikirkan bahwa jangankan cuma 4 anasir, air, angin, tanah dan api, sesuatu yang lebih hebat dari itu, yaitu surga dan neraka, diciptakan dari Nur Muhammad. Jadi frase falaula Muhammadun, jika tidak karena kecintaan Allah terhadap Muhammad, begitu maksudnya. Bukan berarti bahwa Allah itu tergantung kepada sesuatu, bukan itu. Tetapi penekanan di sini adalah jika bukan karena penghormatan Allah, jika bukan karena kecintaan Allah terhadap Nur Muhammad atau terhadap hakikat Muhammadiyah itu, begitu maksudnya kan. Itu
perspektif yang pertama. Perspektif selanjutnya bahwa saya lanjutkan setelah ini. Alhamdulillah, akhirnya saya mohon izin, mohon maaf menyumbangkan pemaparan yang lebih luas tetapi bersifat konklusif, artinya kesimpulan dari berbagai persepsi dan pendekatan dalil dan fakta nas, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang derajatnya sudah ditegaskan. Banyak yang berpendapat tentang hadis sahih ya, tentang eksistensi Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Ya, berikut ini sebagai pemaparan yang bersifat konklusif, artinya bersifat kesimpulan. Menurut yang saya baca adalah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma tarafa Adamu al-khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Faqala Allah ta'ala ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu. Qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Faqala Allah ta'ala sadaqta ya Adam innahu la ahabbul khalqi ilayya ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Jadi hadis ini menurut Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu kama huwa ahluh dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah ya, dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya serta disahihkan oleh Al-Hakim sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Khasa'isun Nabawiyah serta disahihkan oleh As-Suyuti sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah yang di dalamnya tidak ada riwayat hadis palsu atau hadis maudhu ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Baihaqi sendiri di awal muqaddimah kitabnya ini. Juga hadis ini disahihkan oleh Al-Qastalani dan Az-Zarqani dalam Al-Mawahibul Laduniyah serta disahihkan oleh Al-Imam As-Taqiyuddin As-Subki dalam Syifa'us Saqam ya. Bahkan Al-Haythami berkalam hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mujamul Awsat dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal saja oleh Al-Haythami ya. Silakan dibaca di dalam kitab Ma'jamuz Zawaid juz 12 halaman 253. Jadi dengan demikian maka dari hadis panjang ini ada beberapa konklusi. Yang pertama bahwa Baginda Adam, bapak kita semua itu, dan ibunda Hawa tentunya pertobatannya diterima. Jadi dari konsep ini tidak dikenal warisan dosa atau dosa waris, gitu kan?
Yang kedua, konklusi yang kedua yang seperti yang saya baca, bahwa ternyata nama Muhammad itu disandingkan oleh Allah dengan nama Allah yang termaktub di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tertulis di arsy, ya. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan, keagungan serta kecintaan Allah terhadap Muhammad, baik secara Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, seperti dijelaskan secara hakikat maupun secara fisik, itu sangat besar kecintaan Allah dan pengagungan Allah. Dan selanjutnya, bahwa konklusi selanjutnya bahwa yang ditiupkan ruh Allah juga kepada Adam ini. Jadi tidak hanya kepada Kanjeng Nabi Joshua, Hamisyah, Yesus, Isa Al-Masih ibn Maryam alaihi salatu wassalam, juga bahkan terhadap kita semua dinufikhah ruh Allah dalam penciptaan kita semua, ya tidak? Itu menjelaskan bahwa yang dinufikhah, yang ditiupkan ruh Allah itu tidak hanya terhadap baginda Joshua, Hamisyah, Yesus, Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, juga terhadap baginda ayahanda Adam alaihi salatu wassalam, juga bahkan terhadap kita semua, gitu kan. Dan yang terakhir, di sini ada perintah ud'uni bihaqqihi, jadi perintah berdoalah dengan hak atau bijahi, dengan jahi atau kemuliaan ya Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, baik secara yang bersifat qadim azali maupun yang bersifat fisikly itu. Begitu. Jadi beberapa konklusi ini menunjukkan tentang pengagungan Allah dan penegasan bahwa awal dan tujuan penciptaan adalah hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad, baik secara hakiki maupun secara fisikly, yang berwujud, terwujud di dalam fisik mulia dan agung, yaitu fisik baginda Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah Ad-Dabi Ats-Tsani bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi bin Umar Amrullah Al-Hashim bin Al-Mughir Abdi Manafin bin Zaid Qusay bin Al-Hakim Urwah Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwayyin Lawi bin Ghalib bin Fikhr Quraisy. Begitu. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf kalau saya salah dalam membaca teks asli dan saya salah mengeksegesikannya teks asli tersebut, maka mohon izin, mohon maaf, mohon berkenan panjenengan semua untuk mengkoreksinya. Demikian, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Andalusi, ketika membahas tentang konsep realitas Muhammad atau Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, disebutkan dengan tegas bahwa
realitas Muhammad, hakikat Muhammad, Nur Muhammad tersebut tidak hanya ada dan aktif sebelum kehadiran seseorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, tetapi hakikat Muhammad, realitas Muhammad, Nur Muhammad itu juga ada sebelum segala sesuatunya ada, dan telah menjadi materi yang berpositioning sebagai seorang nabi dan disadari oleh si penyandangnya, yaitu Nabi Muhammad sendiri di dalam sebuah hadis, yaitu kuntu nabiyan wa adama bainal ma'i wa tin au bainar ruh wal jasad. Saya telah menjadi seorang nabi dan saya telah menyadari itu semua ketika Adam masih berupa campuran antara air dan lumpur, atau ai masih berupa campuran antara ruh dan jasad. Ya, jadi itu bisa dilihat di dalam kitabnya At-Tirmidzi, yaitu tentang bab manakib, yaitu lihat juga di Majmu'atur Rasail juz 4 halaman 8 ya. Juga di dalam Ahmad bin Hanbal juz 4 halaman 66, juga di dalam Al-Madnun As-Saghir nya Al-Imam Al-Ghazali di juz 2 halaman 98, dan As-Suyuti menanggapi As-Subki hanya mengutip versi Bainar Ruh wal Jasad, tetapi menggunakan ungkapan hakikatun nabi, gitu kan. Jadi ini bisa dilihat di dalam Al-Hawi lil Fatawi nya As-Suyuti di juz 2 halaman 189. Demikian dulu, setelah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi min ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham tahannan ala sayyidina Muhammadin al-fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wa itratihi wa naslihi al-qadwil maktum al-syarif al-hasani at-tijani ajma'in. Jadi melanjutkan penjelasan yang paling esensial dari eksistensi positioning Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, ternyata itu semua menurut Ibnul Arabi Al-Andalusi di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, dan di dalam kitabnya juga Fususul Hikam disebutkan bahwa juga di dalam kitab-kitabnya yang lain disebutkan juga bahwa konsep tersebut berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum min
minallahi nurun wa kitabun mubinun. Jadi wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami Allah telah datang kepada panjenengan semua, menjelaskan kepada panjenengan semua banyak hal dari isi kitab yang panjenengan semua sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepada panjenengan semua cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi frase nurun di sini ya, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, secara fisikly maupun secara hakikat itu sebagai Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Dan yang dimaksud dengan kitabun mubinun di sini adalah Al-Qur'anul Karim, gitu kan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab yang ayat ke-46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Itu sebetulnya berkaitan langsung dengan ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi wahai Nabi, maksudnya wahai baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, sesungguhnya kami Allah mengutus panjenengan wahai Nabi untuk menjadi saksi, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi frase sirajan muniron di sini adalah tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahlu, baik secara azali dan qadim, yaitu tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu, maupun secara fisikly yaitu baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahlu. Demikian dulu biar tidak terlalu panjang. Setelah ini ada penjelasan menarik berkaitan dengan positioning eksistensi Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, yaitu Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi min ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin al-fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa awladihi wa itratihi wa nasrihi al-qatbil maktum al-syarif al-hasani at-tijani ajma'in. Jadi melanjutkan penjelasan yang paling esensial dari eksistensi positioning Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, ternyata itu semua menurut Ibnul Arabi Al-Andalusi di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, dan di dalam kitabnya juga Fususul Hikam disebutkan bahwa juga di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan juga bahwa konsep tersebut
berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Jadi wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami Allah telah datang kepada panjenengan semua, menjelaskan kepada panjenengan semua banyak hal dari isi kitab yang panjenengan semua sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepada panjenengan semua cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi frase nurun di sini ya, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, secara fisikly maupun secara hakikat itu sebagai Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Dan yang dimaksud dengan kitabun mubinun di sini adalah Al-Qur'anul Karim, gitu kan? Bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ya, ayat ke-46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Itu sebetulnya berkaitan langsung dengan ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi wahai Nabi, maksudnya wahai baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, sesungguhnya kami Allah mengutus panjenengan wahai Nabi untuk menjadi saksi, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi frase sirajan muniran di sini adalah tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, baik secara azali dan qadim, yaitu tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu, maupun secara fisikly yaitu baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh. Demikian dulu biar tidak terlalu panjang. Setelah ini ada penjelasan menarik berkaitan dengan positioning eksistensi Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, yaitu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al-fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamati ajma'in. Amma ba'du, baiklah kita lanjutkan. Sebagai bukti dan fakta sejarah tentang konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadiyah, realitas Muhammadiyah itu, bahwa tidak hanya yang bersifat qadim dan azali, tetapi juga merujuk, mereverse kepada fisik agung, fisik mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahlu ketika turun di alam dunia ini
dikonfirmasi oleh fakta sejarah tentang misalnya Ibnu Ishaq ya menyebutkan bahwa ayahanda baginda Nabi yaitu Said Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani yang mau dikorbankan yang kedua. Kalau Adz-Dzabi al-ula atau al-awwal adalah kakenda baginda Nabi yaitu baginda Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ayahanda Said Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani sebelum menikah dengan Sayyidah Siti Aminah, seorang wanita Quraisy yang sangat cantik jelita, ternyata banyak wanita-wanita yang berusaha merayu ayahanda Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani ya. Salah satu atau salah banyak di antara wanita itu adalah saudaranya Waraqah bin Naufal ya. Karena apa? Karena saudaranya Waraqah bin Naufal ini diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani yang bersifat Hanif ya, tidak mensyirikkan Allah, itu bahwa ciri-ciri dan tanda-tanda Nabi terakhir itu berada kepada dan di diri Sayyidina Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani berupa cahaya, ketampanan, keagungan, kewibawaan begitu kan. Sehingga saudaranya Waraqah bin Naufal ini berusaha, dan banyak wanita yang mengerti persoalan ini berusaha merayu untuk dinikahi oleh Waraqah bin Naufal, yang untuk dinikahi oleh ayahanda Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani, tetapi tidak berhasil. Nah, ketika ayahanda Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani sudah menikah dengan Sayyidah Siti Aminah Al-Quraisyah, kembang pujaan suku Quraisy, maka wanita-wanita itu tidak tertarik lagi kepada keagungan cahaya yang memancar di wajah Sayyidina Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani. Bahkan ada semacam kejadian asik lah, misalnya begini. Ketika Said Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani berjalan-jalan di muka para wanita yang pernah merayunya itu merasa diacuhkan. Karena ketika ditanyakan, loh, bukankah sampean kemarin merayu saya? Ya, karena kemarin ketika saya merayu panjenengan itu saya melihat keagungan cahaya di wajah panjenengan begitu. Tetapi sekarang cahaya itu sudah pudar dan menghilang. Ternyata cahaya itu, cahaya keagungan Nur Muhammad, hakikat Muhammad, realitas Muhammad itu berpindah kepada wajah daripada ibunda Sayyidah Siti Aminah, pujaan suku Quraisy dan pujaan wanita seluruh alam gitu kan. Ini fakta sejarah ini menunjukkan bahwa ternyata eksistensi, positioning hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad atau realitas Muhammad itu selain terkonfirmasi secara qadim dan azali, juga terkonfirmasi juga secara fisikly kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari sulbi-sulbi suci. Jadi para sulbi-sulbi suci itu secara turun-temurun dari baginda Adam itu pernah mengalami dan menerima titipan cahaya hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah atau realitas Muhammadiyah itu. Begitu dulu. Wah, tambah asyik ini. Ya, lanjut. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamati ajma'in. Amma ba'du, baiklah kita lanjutkan. Sebagai bukti dan fakta sejarah tentang konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadiyah, realitas Muhammadiyah itu bahwa tidak hanya yang bersifat qadim dan azali, tetapi juga mereverse kepada fisik agung, fisik mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW, kama huwa ahlu, ketika turun di alam dunia ini itu dikonfirmasi oleh fakta sejarah tentang misalnya Ibnu Ishaq ya menyebutkan bahwa ayahanda baginda Nabi yaitu Sayyid Abdullah Adzabi Ats-Tsani yang mau dikorbankan yang kedua. Kalau Adzabi al-ula atau al-awwal adalah kakenda baginda Nabi yaitu baginda Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi ayahanda Sayyid Abdullah Adzabi Ats-Tsani sebelum menikah dengan Sayyidah Siti Aminah, seorang wanita Quraisy yang sangat cantik jelita, ternyata banyak wanita-wanita yang berusaha merayu ayahanda Abdullah Adzabi Ats-Tsani ya. Salah satu atau salah banyak di antara wanita itu adalah saudaranya Waraqah bin Naufal ya. Karena apa? Karena saudaranya Waraqah bin Naufal ini diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani yang bersifat hanif ya, tidak mensyirikkan Allah, itu bahwa ciri-ciri dan tanda-tanda Nabi terakhir itu berada kepada dan di diri Sayyidina Abdullah Adzabi Ats-Tsani berupa cahaya, ketampanan, keagungan, kewibawaan gitu kan. Sehingga saudaranya Waraqah bin Naufal ini berusaha, dan banyak wanita yang mengerti persoalan ini berusaha merayu untuk dinikahi oleh Waraqah bin Naufal, tetapi yang untuk dinikahi oleh ayahanda Abdullah Adzabi Ats-Tsani, tetapi tidak berhasil. Nah, ketika ayahanda Abdullah Adzabi Ats-Tsani sudah menikah dengan Sayyidah Siti Aminah Al-Quraisyah, kembang pujaan suku Quraisy, maka wanita-wanita itu tidak tertarik lagi kepada keagungan cahaya yang memancar di wajah Sayyidina Abdullah Adzabi Ats-Tsani. Bahkan ada semacam kejadian asik lah, misalnya begini. Ketika Sayyid Abdullah Adzabi Ats-Tsani berjalan-jalan di muka para wanita yang pernah merayunya itu merasa diacuhkan, karena ketika ditanyakan, loh, bukankah sampean kemarin merayu saya? Ya, karena kemarin ketika saya merayu panjenengan itu saya melihat keagungan cahaya di wajah panjenengan begitu. Tetapi sekarang cahaya itu sudah pudar dan menghilang. Ternyata cahaya itu, cahaya keagungan Nur Muhammad, hakikat Muhammad, realitas Muhammad itu berpindah kepada wajah daripada ibunda Sayyidah Siti Aminah, pujaan suku Quraisy dan pujaan wanita seluruh alam, gitu kan. Ini fakta sejarah ini menunjukkan bahwa ternyata eksistensi positioning hakikat Muhammadiyah
Nur Muhammad atau realitas Muhammad itu selain terkonfirmasi secara qadim dan azali, juga terkonfirmasi juga secara fisikly kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari sulbi-sulbi suci. Jadi para sulbi-sulbi suci itu secara turun-temurun dari baginda Adam itu pernah mengalami dan menerima titipan cahaya hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah atau realitas Muhammadiyah itu. Begitu dulu. Wasik tambah asyik ini. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Andalusi, ketika membahas tentang konsep realitas Muhammad atau Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, disebutkan dengan tegas bahwa realitas Muhammad, hakikat Muhammad, Nur Muhammad tersebut tidak hanya ada dan aktif sebelum kehadiran seseorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, tetapi hakikat Muhammad, realitas Muhammad, Nur Muhammad itu juga ada sebelum segala sesuatunya ada dan telah menjadi materi yang berpositioning sebagai seorang nabi dan disadari oleh si penyandangnya, yaitu Nabi Muhammad sendiri di dalam sebuah hadis, yaitu kuntu nabiyan wa adama bainal ma'i wa tin au bainar ruh wal jasad. Saya telah menjadi seorang nabi dan saya telah menyadari itu semua ketika Adam masih berupa campuran antara air dan lumpur, atau ai masih berupa campuran antara ruh dan jasad. Ya, jadi itu bisa dilihat di dalam kitabnya At-Tirmidzi, yaitu tentang bab manakib, yaitu lihat juga di Majmu'atur Rasail juz 4 halaman 8 ya. Juga di dalam Ahmad bin Hanbal juz 4 halaman 66. Juga di dalam Al-Madnun As-Saghir nya Al-Imam Al-Ghazali di juz 2 halaman 98. Dan As-Suyuti menanggapi As-Subki hanya mengutip versi Bainar Ruh wal Jasad, tetapi menggunakan ungkapan Hakikatun Nabi, gitu kan. Jadi ini bisa dilihat di dalam Al-Hawi lil Fatawi nya As-Suyuti di juz 2 halaman 189. Demikian dulu. Setelah ini kita lanjutkan.